Padang, sebuah tempat di mana sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya menyelaras dalam nadi kehidupan. Padang juga menyimpan pesona istimewa, mulai dari khazanah kuliner, kehangatan masyarakat, dan seni yang memikat. Salah satu seni tradisi yang turut menjadi primadona adalah batik lumpo. Sebuah guratan di atas kain dengan filosofi yang kental dari tanah Sumatera Barat. Setiap pola memancarkan harmoni dan petuah nan indah. Batik lumpo juga menjadi cakrawala baru. Cikal bakal sebuah kolaborasi yang lahir di generasi penerus bangsa. Upaya pengembangan batik khas Sumatera Barat pun digagas sebagai langkah awal mengusung semangat bekerja sama di lingkup 3 SMK Pusat Keunggulan Kota Padang. Di mana SMK 4 unggul dalam desain komunikasi visual atau DKV. SMK 8 dalam seni batik dan menjahit. Selanjutnya SMK 2 memiliki keahlian dalam pemasaran dan distribusi. Terinspirasi oleh hal itu, maka terbesit untuk menggabungkan kekuatan ketiga sekolah ke dalam sebuah rangkaian kerja kolaborasi, yakni program hilirisasi dengan mengusung brand Batik Beraja. Bermula di tahun 2019, saya mengumpulkan seluruh kepala sekolah dan ketua jurusan, ada 21 SMK di Sumatera Barat. Itu saya kumpulkan di sebuah hotel di Sumatera Barat. Bagaimana saya meyakinkan para sekolah-sekolah yang jurusan batik, jurusan busana, dan juga jurusan DKV, bagaimana kita berkolaborasi karena peluang kita di Sumatera Barat itu cukup bagus. Beraja Batik itu sudah harum dan juga sudah sampai ke tingkat nasional dengan namanya yang begitu bagus. Namun dia terbentuk bukan begitu saja ya. Jadi memang melalui dengan proses ya, kalau istilah saya itu prosesnya berdarah-darah ya. Jatuh bangun ya, dengan hujatan ya. Banyaklah lika-liku ya kita hadapi. Namun saya sangat bersyukur ketiga kepala sekolah ini monggo ayo kita berkolaborasi gitu. Apapun permasalahannya kita bisa selesaikan dengan cara berkomunikasi dengan transparan ya, sehingga tidak ada yang tidak bisa selesai. Dan alhamdulillah di tahun ini udah tahun ke-3 berjalan maksimal ya. Saya diberikan kesabaran ya, bagaimana kita menerima semua ide-ide sehingga kita bisa menerjemahkan dan meramunya bersama, sehingga apapun yang kita dapat dengan cara meramu bersama tadi itu kita jalani bersama dan juga kita nikmati bersama, walaupun hasilnya ya sepotong roti ya kita nikmati bersama. Dan alhamdulillah itu pun terwujud sekarang. Dari tangan mereka, kain-kain yang indah dan berkualitas menjadi buah karya dan bernilai ekonomi. Tak hanya menjadi wahana belajar, melainkan bisa memantik semangat berwirausaha. Program SMK Pusat Keunggulan sendiri merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja. Program ini juga diperkuat melalui kemitraan serta penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja. Baik, alhamdulillah SMK 8 Padang sudah melaksanakan kurikulum merdeka untuk siswa kelas 10 dan kelas 11. Nah, untuk BMW-nya sendiri, bagaimana nanti siswa kita bisa bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan. Yang pertama sekali yang kita lakukan itu adalah penyelarasan kurikulum.
Kurikulum yang kita laksanakan di sekolah ini sudah disinkronisasikan dengan industri. Seperti misalnya jurusan busana, kita sudah duduk bersama dengan industri busana yang ada di Kota Padang. Untuk di sekolah itu ada budaya-budaya apa yang kita terapkan untuk mengembangkan atau menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Misalnya mulai dari menyambut siswa, kita sambut dengan penuh salam, sehingga itu sudah menjadi budaya. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun itu selalu sudah menjadi membudaya kepada siswa-siswa kita serta guru-guru di SMK Negeri 8 Padang. Nah, dari karakter-karakter dan attitude yang baik seperti itu. Kemudian kedisiplinan kerja. Nah, kita sudah berusaha menerapkan kedisiplinan, masuk 7.20 semua siswa sudah standby di kelas, begitu juga dengan ibu bapak gurunya sudah berada di ruangan kelas. Nah, untuk meningkatkan kompetensi guru menghadapi siswa-siswa sehingga nanti bisa mengikuti perkembangan dunia, kita sudah membawa guru-guru kita beberapa orang itu secara rutin setiap tahunnya untuk magang di dunia industri. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru. Kita juga bekerja sama dengan CV Novia untuk selalu mengkontrol bagaimana hasil-hasil produk yang dibuat oleh siswa-siswa kita. Jika hasil produk siswa itu sudah dinilai bagus, sesuai dengan standar prosedurnya, maka kita bisa pasarkan, dan kalau belum berarti kita harus memperbaikinya. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu insya Allah itu sangat meningkatkan terus kompetensi siswa sehingga produk-produk yang akan dihasilkan itu bisa terjaga kualitasnya terus. Boleh dikatakan ya mungkin 90% siswa sudah mampu memproduksi batik yang di jurusan batik, kemudian yang untuk busana juga begitu, 90% itu bahkan lebih itu sudah bisa menjahit dengan baik. SMK Negeri 4 Padang merupakan hulu dengan memproduksi dasar kain batik dengan desain batik beraja yang apik dan khas. Selanjutnya, desain diolah oleh SMK 8 Padang yang merancang desain menjadi produk tekstil yang sesuai standar. Setelah produk siap, pemasaran pun dilakukan oleh SMK 2 dengan pola pemasaran terpadu, yakni offline maupun online. Saya bercita-cita sebagai desainer grafis, oleh karena itu saya memilih jurusan desain komunikasi visual untuk mengasah kemampuan saya dan menimba ilmu. Dan insya Allah nantinya saya akan menjadi desainer yang profesional dan mudah-mudahan saya dapat membuka lapangan pekerjaan. Proses dalam pembuatan batik beraja yang dilakukan oleh SMK 4 tidak lain dan tidak bukan dari kami mencari konsep, menentukan tema, dan membuat desain itu sendiri, dan menentukan warna dari batik beraja. Bagi Nana pribadi, untuk membuat desain, tantangan yang paling menjadi tantangan yaitu mencari ide itu sendiri dan menentukan komponen-komponen apa saja yang akan dipakai dalam desain tersebut. Biasanya Nana mencari inspirasi dalam membuat desain, mencari gambaran-gambaran dari desain yang sudah ada, lalu Nana modifikasi sedemikian rupa untuk mendapatkan desain yang Nana inginkan. Lalu ada juga biasanya kami berdiskusi dengan teman-teman dan meminta ide dari guru. Dan beberapa desain juga ada yang terinspirasi dari alam dan benda-benda di sekitar. Seperti yang sudah kita lihat tadi ya Kak ya, kita difasilitasi oleh ruangan yang memadai, beberapa perangkat komputer. Guru-guru kami selalu menjadi pengarah dan selalu memberikan ide dalam pembuatan desain yang kami kerjakan. Dan guru-guru kami selalu memberi koreksi dan masukan saat kami membuat desain. Menurut saya bagus ya, jadi tersalurkan yang benar dari SMK 4 misalnya desain, ya mereka fokus desain. Terus untuk yang pengerjaannya ada di SMK 8 itu. Nah, terus ada juga SMK 2 sebagai pemasaran. Saya rasa sangat bagus itu nih. Ya, kebanyakan lulusan SMK sekarang tingkat kreatifnya dituntut gitu nih. Banyak yang kalau nggak kreatif bisa nganggur gitu nih kan. Alumni juga diharapkan bisa menarik lulusan-lulusan dari SMK serius belajarnya, dalami materi-materi yang diajarkan oleh guru-gurunya. Karena kalau lapangan membutuhkan ya skill dalam mendesain.
Di tangan terampil siswa-siswi SMK 4, SMK 8, dan SMK 2 Padang inilah menjadi wujud konkret bagaimana kemitraan terjalin dengan menerapkan pola hulu ke hilir. Dengan demikian, eksistensi Batik Braja menjelma jembatan kolaborasi sekaligus penyulut semangat baru untuk mengembangkan desain tradisi Minang menjadi produk tekstil yang menasional. Peran SMK 2 Padang ketika terjadi kolaborasi antara 3 SMK, kami sebagai hilirisasi dari produk yang sudah dihasilkan oleh SMK 8 dan SMK 4. Hasil yang sudah didapatkan dari kolaborasi 3 SMK ini, kami bertugas untuk memasarkan produk-produk yang sudah disepakati bersama dalam bentuk Batik Braja. Cara memasarkan produk ini kami lakukan dengan 2 cara ini. Yang pertama adalah dengan cara offline yang disediakan barang-barangnya di Galeri Marketing SMK 2 Padang. Kemudian ada cara kedua yaitu dengan online. Siswa kami diberikan kesempatan untuk live streaming dengan beberapa aplikasi, apakah itu TikTok dan Instagram. Kemudian mereka memasarkan melalui pemasaran online. Proses pelibatan siswa kami lakukan melalui Teaching Factory. Mereka melakukan proses pembelajaran berbasis project based learning. Kemudian kita laksanakan kegiatan itu di Braja Store yang ada di Galeri Marketing SMK Negeri 2 Padang. Selayaknya sebuah perusahaan, tentunya miniatur perusahaan yang berada di SMK 2 Padang ini hasil dari kolaborasi 3 SMK bersama Dudi dan CV Novia, tentunya pasti memiliki pelaporan keuangan dan sistem pembukuan yang seperti data customer, data pesanan, masuk dan data keuangan, baik keluar dan masuknya keuangan, pemesanan, sampai dengan dikirimkan memakai laporan keuangan digital yang dengan basis sederhana yaitu Excel. Program vokasi terakhir di tahun 2023 adalah SMKPK Pemadanan Lanjutan Skema Penggerak UMKM, di mana pengembangannya selain produk Braja Batik adalah Braja Store dengan skema penggerak UMKM. Sekolah biasanya menggandeng UMKM Kota Padang, dalam hal ini penjahit Kota Padang ataupun luar Kota Padang untuk memproduksi produk batik pesanan. Ini adalah bentuk kolaborasi SMK dengan Dudi dan UMKM untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Sumatera Barat lebih meningkat lagi. Kebetulan kalau untuk anak yang pertama sih awalnya itu karena pemikirannya untuk kuliah tuh kemungkinannya belum ada. Tapi kalau untuk anak kedua karena ada perubahan terhadap kakaknya itu kemudian kami dapat informasi bahwasanya SMK 2 ini adalah SMK PK. Nah, jadi saya berkeinginan ada untuk anak saya yang kedua dan pertama itu mereka berkolaborasi untuk pendidikannya ke depannya gitu. Ada, kalau dari segi cara belajar mereka itu nampak ada perubahannya. Kalau udah kemarin-kemarinnya waktu mereka masih di sekolah menengah pertama itu mereka lebih asik dengan dunianya sendiri. Maksudnya di sini dengan melihat HP itu hanya sekedar nonton-nonton TikTok. Kalau sekarang mereka itu lebih banyak belajarnya gitu. Apalagi anak saya itu orangnya agak pemalu. Jadi dengan adanya mungkin mereka sudah praktek di melalui yang SMKPK ini di TV-nya, di Batik Brajanya, mereka lebih banyak komunikasinya. Di setiap produk yang dihasilkan, terukir semangat meraih masa depan yang cerah. Dengan sinergi ini pula, terbentang peluang-peluang baru, menciptakan optimisme dan inspirasi bagi generasi mendatang. Batik Braja ini adalah kolaborasi desainnya di SMK 4, kemudian dijahit di SMK 8, dan dipasarkan di SMK 2. Jadi 3 sekolah ini bekerjasama untuk mendesain, memproduk, dan memasarkan Batik Braja. Dan kemudian disupport secara penuh oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan keluarnya surat edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat bahwa semua sekolah di Sumatera Barat dan juga sekolah-sekolah di bawah binaan Kabupaten Kota dan Kemenak ini dianjurkan untuk memakai Batik Braja ini. Dan ini adalah kebanggaan kita di Sumatera Barat. SMK ini berkolaborasi dan bersinergi. Ya, terima kasih kepada Direktur Jenderal Vokasi yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Program kolaboratif ini menjadi ladang pengalaman nyata bagi para siswa yang tidak hanya belajar seni dan kreativitas,
melainkan juga keterampilan bisnis yang akan membekali mereka di dunia kerja. Selain itu, diharapkan juga bisa mencetak lulusan yang kreatif dan berdaya, sekaligus mampu menjaga warisan budaya. Kami sangat optimis sekali dengan program yang sudah dijalankan di SMK 2. Insya Allah program ini akan menjadi program percontohan untuk Sumatera Barat khususnya, karena melalui program Batik Braja dan Braja Store yang akan diadakan di SMK 2 bisa sukses untuk membentuk karakter-karakter anak untuk menjadi orang sukses di dalam perdagangan dan pemasaran. Dengan adanya program kolaborasi 3 sekolah ini, Nana sebagai perwakilan dari teman-teman semuanya, kami optimis untuk bisa terjun ke dunia industri. SMK 8 itu sangat optimis sekali bisa melahirkan, menciptakan lulusan-lulusan yang kompeten di bidangnya, apalagi dengan adanya kemitraan dengan industri, sehingga mereka itu begitu tamat bisa bekerja, bisa berwirausaha dan melanjutkan pendidikan. SMK bisa!